Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Ningrum Reni Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Kristen Kalam Kudus AKP Surakarta. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Miss Mutia. Beliau ini adalah guru di kelas 4 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta. Selamat pagi Miss Mutia. Gimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Miss Reni, puji Tuhan baik hari ini. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan adakan percakapan, praobservasi sebelumnya nanti sebelum saya akan mengamati pembelajaran di kelas Miss Mutia dan sebelum saya melakukan supervisi kelas. Gitu ya Miss ya? Iya, baik ya. Miss Reni. Adapun tujuan supervisi hari ini, kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Miss Mutia akan lakukan. Dan saat kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelumnya ini untuk Miss Mutia melakukan kegiatan pembelajaran sebelumnya dengan tujuan supaya nanti saat supervisi Miss Mutia semakin siap, lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Begitu ya Miss? Oke Miss. Ya, ada beberapa pertanyaan nih Miss sebelum kita melakukan supervisi nanti. Pertanyaan yang pertama dalam tahap praobservasi ini, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Tujuan pembelajaran yang akan Miss Mutia capai nantinya kira-kira apa ya Miss ya? Iya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat sebelumnya, di sini ada dua yang telah saya tuliskan. Yang pertama, melalui praktik, siswa mampu mengenal sifat magnet dan dapat memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui praktek, siswa mampu mendemonstrasikan berbagai jenis gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang nantinya akan Miss Mutia capai, gitu ya Miss? Benar. Bagaimana dengan area pengembangannya Miss? Apa yang ingin Miss Mutia capai di area pengembangan supervisi kali ini? Ya, untuk area pengembangannya sendiri Miss, ini saya juga ada dua, yaitu siswa nantinya dapat mendemonstrasikan macam-macam gaya, dan selanjutnya yang kedua, siswa dapat secara aktif mempresentasikan pengaruh gaya sesuai dengan kesiapan belajarnya, sehingga ada peran kognitif dan juga keterampilannya. Oke, baik. Jadi area yang akan dikembangkan oleh Miss Mutia nanti ada dua aspek ya, aspek kognitif dan juga ada keterampilan dengan memperhatikan keaktifan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, gitu ya Miss? Iya. Ya, baik. Saya ingin mendengar Miss tentang rencana pembelajaran. Ini saya lihat Miss Mutia sudah membuat ya. Rencana pembelajaran yang akan Miss Mutia laksanakan di kelas nantinya, mungkin bisa dengan strategi pembelajarannya, model pembelajarannya dan metodenya bisa disebutkan Miss? Iya. Untuk strategi yang saya gunakan besok, rencananya pembelajaran berdiferensiasi proses sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nanti juga dengan model demonstrasi, diskusi kelompok, tanya jawab, seperti itu Miss nanti akan saya kerjakan. Bagus ya Miss ya, sudah lengkap perencanaannya. Ya. Jadi nanti yang akan Miss Mutia lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa dengan metode demonstrasi, membuat kelompok, diskusi, tanya jawab, dan diakhiri presentasi. Begitu ya Miss? Benar. Nah, kalau media nih Miss, apa yang akan Miss Mutia gunakan nanti di dalam kelas? Medianya apa saja nih? Untuk media pembelajaran sendiri, saya menggunakan PPT, kemudian ada laptop, LCD, proyektor, kemudian juga ada benda konkret, video, dan juga ada LKPD. Itu yang akan saya gunakan. Nah, ini rencananya sudah lengkap. Kira-kira kapan nih Miss untuk pelaksanaan pembelajarannya? Hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa? Ya, untuk pembelajarannya sendiri nanti saya akan mengajar di hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 nanti di kelas 4E jam keempat ya Miss ya. Oke, baik Miss Mutia. Jadi nanti hari Kamis depan tanggal 11 Januari 2024 di kelas 4E jam keempat ya. Ya. Saya akan datang ke kelas Miss Mutia, saya akan melakukan supervisi kelas, dan saya nanti juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas, gitu ya Miss. Nah, nanti mohon izin setelahnya, setelah pembelajaran di kelas atau setelah supervisi dijalankan, kita akan mengadakan tahap yang terakhir, percakapan terakhir, begitu ya Miss, dalam percakapan pasca observasi kelas, dan nantinya mohon izin akan didampingi oleh pengajar praktek, gitu ya Miss. Nah,
Sebelum kita akhiri nih Miss pra observasi kita pada hari ini, apa nih yang Miss Mutia dapatkan dari percakapan pra observasi hari ini? Iya, kalau dari saya sendiri, dari percakapan ini saya mendapat gambaran yang jelas gitu ya Miss. Jadi bagaimana proses pembelajaran saya di hari Kamis depan nantinya bisa berjalan. Terima kasih Miss Mutia sudah berkenan melakukan percakapan pra observasi hari ini, dan kita akan ketemu nanti Kamis depan ya di kelas 4E. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Wilujeng enjing, lenggah nggih. Ya boleh sana. Silakan duduk. Oke, opening prayer. Yang bertugas Bernis. Bernis. Oke, tungguin Jordan dulu. Bernis. Oke, nah kalian tadi habis istirahat ya? Oke, kita pelajarannya IPAS. Sebelum kita mulai, semuanya bangkit berdiri, stand up please. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, bisa nggak? Bisa ya. Dengan sikap sempurna, mari kita nyanyikan Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, sit down please. Ya. Kenapa kita menyanyikan lagu ini? Supaya kita bisa mengenang lagi ya bagaimana jasa pahlawan kita ketika mereka memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Oke, hari ini semuanya masuk. Nah, how do you feel today? Siapa yang happy? Oke, ada yang sedang marah? Angry? Oh, tidak ada. Oh, Jordan. Kenapa Jordan? Oh, karena duduknya ganti. Oke, it's okay. Ada yang lagi sad, sedih? Fanny, tadi Fanny happy, sekarang jadi sad. Kenapa Fanny? Males ke rumah karena takut dimarahin. Emangnya kamu berbuat salah? Oke, coba nanti minta maaf sama mami ya. Pasti nanti mami nggak marahin. Oke. Oke deh. Nah, ada yang semangat hari ini belajarnya? Oke. Nah, Miss Mutia harap yang tadi marah karena duduknya dipindah, yang sedih, semuanya bisa semangat ya belajar IPAS hari ini ya. Oke? Semangat? Tepuk semangat. 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 Ya. Oke, semuanya semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bab 5 tentang gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya apa tentang gaya? Yang pertama, memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kemarin kita sudah bahas ya tentang magnet.
Ya, kita belajar manfaatnya magnet itu apa. Ya, kemarin kita udah pelajari itu. Dan sekarang kita akan belajar tentang tujuannya mendemonstrasikan berbagai jenis gaya yang ada di sekitar kita dan pengaruhnya gaya itu terhadap arah, gerak, bentuk benda itu apa sih? Nah, kalian pernah enggak dengar cerita tentang Daud dan Goliat? Pernah. Sering. Bagaimana Goliat itu kalah? Dilempar, karena dilempar batu pakai ketapel. Kalau di Alkitab itu nggak jelas ya pakai ketapel, tapi ada umbai. Ada yang mengartikan itu kayak tali, terus batunya dilemparkan mengenai apa? Dahi kepalanya Goliat. Nah, Daud itu ternyata juga ketika melempar, mengumban itu dia melakukan satu gaya. Ya, kita belajar itu. Dan ternyata dengan kekuatannya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Daud itu ya mempercayai Tuhan, akhirnya orang Filistin, Goliat itu bisa kalah. Dan kita juga mempercayai Tuhan dengan kuasa Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, gaya yang akan kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, mempengaruhi yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa kira-kira ya? Dia sedang ngapain? Menarik dan mendorong, menarik meja dan juga mendorong meja. Coba Miss Mutia pinjem satu meja punyanya Raul. Oke, yang dekat sini aja. Dan Raul juga boleh bisa berdiri di sini, Raul. Pelan-pelan aja. Habis makan ya, pelan-pelan sampai sini aja, Raul. Kenapa harus didorong gak diangkat? Didorong aja. Karena Miss mintanya kamu dorong. Oke, thank you. Terima kasih. Sudah. Apa yang terjadi dengan mejanya? Berpindah tempat, bergerak dari tadi ada di sini, ketika didorong kemudian pindah di sini. Kemudian Miss Mutia minta tolong. Nah, coba sini Ayo coba meja tadi yang sudah didorong Raul pindah tempat, ditarik ke sini Dua tangan Oke. Iya, sudah? Lebih mudah kelihatannya ya tadi ya. Raul ketoknya berat banget tapi Nana enggak ya. Oke. Thank you. Nah, tadi apa yang terjadi ketika meja itu ditarik Nana dari lantai sana ke sini? Berpindah tempat juga. Ada yang dilakukan antara Raul dan Nana. Apa? Gaya tarik dan gaya dorong. Dia melakukan satu gerakan mendorong dan juga gerakan menarik. Nah, gerakan mendorong dan menarik itu tadilah yang disebut dengan gaya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, saya kembalikan dulu mejanya. Gaya itu apa? Siapa yang bisa coba simpulkan? Fani, apa Fan gaya itu Fan? Gaya adalah tarikan, mendorong suatu benda menjauh atau mendekat. Oke, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan sehingga benda itu bisa menjauh atau mendekat. Ada lagi, Desko? Mungkin gaya itu kayak sesuatu yang kita lakukan yang juga menguras energi. Yang menguras sesuatu yang kita lakukan dan itu menguras energi. Menarik, mengangkat, ada tarikan, kemudian mengangkat. Ya, gaya adalah kekuatan. Tadi ngeluarin kekuatan enggak Raul waktu dorong? Iya. Waktu narik butuh kekuatan enggak, Nana? Butuh lah ya. Kekuatan berupa dorongan atau tarikan ya yang dapat mempengaruhi suatu benda. Nah, kita akan ini belum nampil ya. Ini adalah gaya. Gaya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Gaya adalah kekuatan berupa tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan. Nah, gaya itu memiliki beberapa jenis. Ada yang dinamakan gaya otot. Siapa yang punya otot? Oke, semuanya punya otot ya. Ketika
Ada yang pernah olahraga angkat berat beban? Pernah. Ketika mengangkat ya, gym ya, atau tadi ketika mengangkat meja. Coba semua berdiri, coba. Semua berdiri. Oke. Coba angkat kursi kalian. Gak usah pindah tempat, di tempat aja. Angkat kursinya, kursi aja, Dev. Dev, kursi. Oke, ditaruh. Ditaruh. Sudah? Oke. Ketika angkat kursi butuh kekuatan enggak? Nah, butuh otot. Ya, butuh. Sampai Alkitabnya jatuh. Ketika mengangkat benda, sesuatu, ya, otot kita yang bekerja. Itulah yang dinamakan dengan gaya otot. Lalu ada yang dinamakan dengan gaya gesek. Ya, gaya gesek itu terjadi ketika ada gesekan benda dengan benda. Misalnya, ketika kalian pernah lihat pisau, pernah lah ya, pernah pegang pisau, pernah. Pisau itu kan kalau dipakai lama-lama nggak akan tajam atau tumpul. Perlu diasah. Nah, perlu diasah. Nah, asahannya itu terjadilah gaya gesek, ya. Atau ketika kalian main sepeda, siapa yang bisa naik sepeda? Oh, bisa semua. Ketika kalian naik sepeda, kemudian rem, ya, mengerem. Itu terjadi gesekan juga antara apa dan apa? Tanah atau jalan dengan ban. Itu adalah gaya gesek. Lalu juga ada gaya gravitasi bumi. Ada yang tahu gaya gravitasi bumi itu apa? Gaya tarik bumi, Darren. Kasih contohnya, Darren. Apa, Darren, contohnya gaya gravitasi bumi? Ya. Oke, ya. Jadi ketika kalian atau melempar sesuatu, nah, itu akan jatuh. Itulah yang dinamakan gaya gravitasi bumi. Apa? Gravitasi itu yang menarik benda ke inti bumi. Yang menarik benda ke inti bumi. Ya, contohnya? Aku tahu. jangan dibawa di meja aja, dari atas. Oke, ya, itu jatuh juga, itu menarik ya. Menarik ke inti bumi, ke bawah. Kemudian ada gaya magnet, sama yang kita pelajari kemarin tentang magnet. Gaya magnet kekuatan, ya. Satu gaya yang dipengaruhi oleh tarikan magnet. Contohnya apa gaya magnet itu? Sophia, gaya magnet contohnya dipakai dalam apa, Sophia? Kalau kita tersesat di hutan, kita membutuhkan petunjuk untuk arah. Kompas adalah contohnya gaya magnet. Kemudian ada juga gaya pegas. Ini gambar orang ngapain? Menarik apa? Ketapel, ya. Gaya pegas itu adalah gaya tarikan yang dipengaruhi oleh pegas. Pegas itu seperti di dalam mobil apa? Ya, rem atau gas. Ya, ada pirnya gitu ya, kayak pir itu adalah contoh dari gaya pegas. Dan terakhir adalah gaya listrik. Contohnya gaya listrik di sini ada lampu. Lampu itu kalau tidak dialiri listrik bisa nyala nggak? Nggak bisa ya. Oh, masa depan bisa kita tunggu, Raul ya. Apa? Energi alternatif. Ya. Oke. Sebenarnya tuh cara membuat listrik itu harus membutuhkan banyak medan magnet. Oke. Segala gesekan itu bakal dari listrik. Iya. Oke, Desko. Boleh. Oke. Nah, kita akan lihat satu video.
Bentar ya. Sudah play belum ya? Playing. Belum. Udah mulai belum sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang belum keluar ya? gaya di sekitar kita. Keluar gak sih? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Ya, itu tadi ya tentang gaya. Ada satu gaya yang tidak ditampilkan di video. Ada yang tahu? Kalau perhatikan, bener, gaya listrik ya. Nah, Miss Mutia akan bagi kelompok ya. Seperti ini sudah ya di tempat duduknya. Nah, kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 kelompoknya WW, kelompok 2 kelompoknya Siena. Oke, ya. Kelompok 1 dan 2 ya. Tugas kelompok 1 dan 2 mencari, nanti Miss Mutia akan bagikan ya di sini ya. Mencari dan menempel pengertian dan contoh gaya. Ya. Yang kedua, kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 kelompoknya Nana, kelompok 4 kelompoknya Lala. Kelompok 3 dan 4 akan mengelompokkan contoh gaya. Nanti akan ada gambar-gambar dan kalian akan seperti ini ya. Ini tugasnya kelompok 3 dan 4. Akan ada gambar-gambar potongan lalu ditempel sesuai dengan gayanya. Kalau kelompok 1 dan 2 tadi, nih ada kecil ya. Potongan-potongan gaya apa, kemudian pengertiannya apa, kalian cari pengertian dan tempelkan. Lalu kelompok 5 dan 6. Kelompok 5 ada kelompoknya Raul, kelompok 6 kelompoknya Anas. Tugas kalian adalah mendiskusikan dan memperagakan pengaruh gaya terhadap benda. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada gaya mempengaruhi gerak benda. Kamu cari di sini. Contohnya apa ya yang mempengaruhi gerak benda? Disusun, dikumpulkan, dikelompokkan. Paham? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada. Sekarang Miss Mutia akan bagikan. Tapi kita nggak bawa lem. Ada, Miss Mutia ada lem. Aku ada. Ini kelompok 1. Silakan ditulis nama kelompoknya dan anggotanya dulu. Ya, bagi tugas. Waktu kalian hanya 5 menit. Ya, waktu kalian hanya 5 menit. Ya, Karena bola kamu itunya. dipraktekkan nanti. Gimana? Di sini, no? Di sini. Di depan. Nanti kalian akan presentasi di depan. Ini ada 2 contohnya. 2 contoh. Dibuka, dicari, dipraktek, ditempel. Ya, yuk silakan kerjakan. Ya Jordan, lebih cepat. Ini Oh, udah. Nih. Kerjakan. Miss Mutia nilai ya keaktifannya, siapa yang bekerja, apakah hanya 1 orang saja. Yuk dibuka, langsung dicari, dikelompokkan. Ada lem? Siapa yang belum bawa lem? Aku kayak gini loh, kayak di sini jadi dia disambungin. Iya, disambung langsung di sininya. Iya, benar. Oh iya. Ada yang cari, ada yang tempel. Jordan disimpan Miss Mutia dulu aja. Oh, punyanya Darren. Oke. Punyanya Darren bukan? Udah. Ke sini, depan sini bisa. Sini, maju sini boleh. Ini otot tadi. Nyapa kira-kira makanya. Enggak, ini lagi. Oh, itu dia lagi ngerem. Boleh di depan sini boleh. Langsung tampal aja kalau sudah dapat ya. Langsung di sampingnya boleh. Ini saya Ayo, sini pindah sini boleh. otot. Berdiri biar bisa itu. Divya sakit toh? Anget badanmu. Gak enak badan.
Ya. Oh, sorry, kalian salah ya ini ya. Kan kita Bukan, kamu memperagakan. Sebentar. Ini tempat kalian yang ini. Sorry. makanya kita baca kayak lima. Iya, salah, enggak apa-apa. Yuk. Raul, Andro itu bukan buat itu, tapi untuk prakteknya yang ini. Dicari terus ditempel. Tempel di sini. Iya, bener. Iya. Enggak dong, dibedain dong. Iya. Iya. Nah, ini kan contohnya. Ini ada gaya yang mempengaruhi gerak benda itu kayak gimana misalnya? Kayak mama. Jawabannya taruh di bawahnya. Iya, jam bawahnya. Apa? Ini jepitan tikus. Ini naik motor. Yang pertama gaya apa? Gaya aja. Oh, bebas. Kamu mau bebas mau gaya apa aja bisa. Gaya apapun boleh. Semuanya udah. Ya udah. Langsung di. Kayaknya pengertian aja. Langsung ditempel, ada yang nempel, ada yang pilih, ada yang nempel, ada yang pilih. Sophia sakit toh? Oh? Sakit. Kenapa? Ada yang nempel. Kekuatan berapa? Ada yang tempel, salah satu tempel kalau sudah dapat, Siena yang tempel. Pilih ya ini. Tempel sudah. Kayak ya. Langsung peragakan, dicontohkan nanti di depan. Kamu yang memperagakan. Ini yang ditekan. Ya. Dikasih irisan kayak kemarin. Nggak usah, langsung ditempel aja. Balonnya lagi. Langsung dilem. Ini balonnya Biasa ada elastis. Ini apa nih? Ini pasang surut air, ini balon yang ditaruh di atas kepala. 1 menit lagi ya. Gesekan. Ini gaya gravitasi. Ya. Ya, belakangnya juga dipakai ya, Bos? Boleh. Ada kesulitan? Selesai. Dikit lagi. Sudah, kelompok sini sudah belum? Ini buat magnet ya, Bos. Ini walau campur aduk kita lagi bikin garis-garis. Oke. Dorong ini jadi ini benda nanti. Oke, coba stop. Semuanya tangannya di atas, stop. Oke, kembali ke tempat duduknya dulu. Stop, Jordan, stop. Jordan. Silakan kembali ya, duduk di situ dulu boleh. Silakan duduk lagi. Raul. Kelompok 1 selesai? Kelompok 2 selesai? Kelompok 3? 4? Kelompok 5 udah selesai? 6? Hampir selesai. Oke, karena waktu kita tidak cukup hari ini, dengerin Miss Mutia dulu, Kathleen. Boleh stop dulu. Kalau stop tuh berarti ditaruh dulu. Boleh duduk dulu, Kathleen sama Lala. Ya, silakan duduk. Oke. Ya, ya, karena waktunya sudah habis, nanti akan dilanjutkan pertemuan yang akan datang, nanti diselesaikan. Kalau sudah selesai semua, nanti akan ada presentasi satu kelompok maju di depan dan dipresentasikan hasil yang kalian kerjakan hari ini, ya. Oke. Stop dulu. Nah, sekarang Miss Mutia mau simpulkan dulu. Kira-kira hari ini tadi, ya, kalian sudah belajar apa?
yang bisa kita pelajari hari ini? Dasko. Shh, Bernice, Raul tidak mainan itu ya. Dasko. Sebenarnya kalau gaya itu ada banyak sekali macam. Oke, banyak sekali macam. Ada gaya apa? 1? Otot 2? Magnet 3? Listrik 4? Gesek 5? Pegas 6? Gravitasi bumi ya. Kita belajar itu hari ini. Apakah pelajaran kita hari ini bermanfaat? Bermanfaat untuk apa? 1, coba Miss Mutia mau Abi, bermanfaat nggak Abi? Bermanfaat untuk apa kira-kira? Biar tahu tentang gaya. Oke ya, cukup. Apa Darren? Darren mau utarakan boleh? Apa Darren? Enggak ada. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini pembelajaran kita, Dasko? Tadi itu di badannya itu untuk ada yang kayak sesuatu itu ada yang kayak dekat dari sepeda itu kita itu udah tahu cara praktek dan jadi dibikin. Oh ya, nanti kamu diskusikan sama temenmu kan perintahnya diskusikan dan peragakan. Kamu diskusinya sama temenmu ya. Itu minggu depan biar Miss Mutia bisa lihat. Oke ya, selesai cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Greeting please. Please mau ke mana? Datang bakal datang guru. Sami-sami. Oke, boleh duduk lagi. Berarti kalian hari ini ke ICT. Oke, boleh siap-siap ke ICT. Aku ingat.